oleh Bro Pasta dan juga Jessica Jelly. Terima kasih Dona Fiska, Microboy dan juga Junior Out atas semua pembahasan dan analisanya ya. Dengan kartu-kartu ajaib, pertanyaan-pertanyaan yang menyulitkan Microboy. Penuh dengan tekanan, suruh ngungkap gaji, suruh ngungkap keunikan-keunikan yang lain. Gue sebenarnya nunggu adanya hal-hal lain lagi yang belum terkuap dari Microboy berdasarkan kartu ajaib dari Dona Fiska. Tapi sekarang kita harus berfokus kembali melihat kejar-kejaran poin masih dengan beberapa star dan juga Jessica Jelly Azali. Let's go, kita masuk menuju ke arah destinasi berikutnya setelah tadi kita melanglang buana ke Rondo, Irangel, dan sekarang Miramar. Garisnya, oh lagi selatan mulu ya magnetnya ya. Tadi Irangel 2 kali di selatan, Miramar juga kali ini di arah bagian selatan. Miramar, kalau kita berbicara soal drop zone, gue sempat melihat untuk dari prediction itu ada tempat yang harusnya ditabrak sih untuk dari Pandum dan juga Burst Gaming. Dan di area Cumacera supposed to be milik Aurora. Burst ada probability bakal geser, tapi kita masih belum tahu ke arah mana. Tapi yang pasti, bentar nih kayaknya nabrak nih Pandum sama Burst. Kalau dari prediction, itu IARENA bakal ngambil San Martin. Nah HDP-nya ini loh, gue nggak tahu ya bakal dikontes atau enggak. Dengan lu lihat tuh ada 2 warna numpuk ya. Ya teman-teman udah ngeliat tuh ya, gue kagak tahu nih di kontes apa enggak nih masalahnya. Nih lumayan deg-degan juga nih. EA-nya juga ke San Martin. Iya ya, San Martin memang. Aman San Martin. HDP-nya nih, HDP-nya. Bornya bener mundur. kan? Bornya mundur berarti ya. Bornya mundur. Mereka respect berarti, tidak mau nabrak. Jadi mereka bakal mencari aman. Tapi nggak aman-aman juga karena graveyard supposed to be ada 721 yang udah spread out. Dan ini dia Burst Gaming, ternyata mereka lebih memilih, udahlah kita ngamanin vehicle aja. Kita pikirin nih rotasi berikutnya. Oh iya dong, masa dia bawa susukan doang? Kagak, maksud gue tuh kayak, oke kita ngamanin kendaraan dulu, tapi akhirnya mereka sadar, belum ada senjata cu. Makanya kayaknya ya udah mereka balik lagi buat ngambil senjata. Karena kalau kita lihat dari drop zone mereka tuh jujur agak bahaya Jel. Kayak dari arah HDP-nya itu mungkin masih ada pantauan dari Pandum atau mungkin masih ada beberapa split dari Ida yang agak-agak bakal ngeganggu. Dan mereka juga harusnya memperhatikan juga beberapa drop yang ada di arah selatan mereka kayak Four Tribes atau 40 yang ada di arah Pekado dan juga dari tim 721 yang ada di bagian kanan dari arah Timbor itu sendiri. Dan LL masih ditempati oleh tim Flash, sementara kalau kita lihat dari arah reminder ini, pendaftaran sudah dibuka untuk PMNC Season Fall 2026. Jadi buat kalian tim komunitas yang memang ingin menunjukkan atau ingin membuktikan bahwa kalian sudah mulai naik kelas, jangan lupa untuk daftar di PMNC Fall 2026 karena ini adalah pintu untuk menuju ke PMPL dan juga panggung global yang lainnya. Betul, dari PMNC nanti ke PMPL, terus juga ya lanjutannya banyak ya. Dan sekali lagi perlu diingat, Fall ini poinnya double untuk menuju ke PMGC. Iya, itu yang bikin seru. Sistem-sistemnya ini mirip PEL, ya kan? Yang dimana kalau misalkan di awal-awal tuh kali 1, nanti masuk ke season berikutnya itu di kali 2. So let's see nanti untuk tim mana yang akan kita saksikan di PMNC karena kita masih ada di PMGO terlebih dahulu untuk season 1-nya. Yang bisa kita ceritakan adalah dari spread out-nya. Untuk fight kayaknya masih agak jauh sih. Jauh sih jujur ya. Masih agak jauh sih untuk menuju ke arah fight dengan penyebaran-penyebarannya. Tapi untuk di highlight, player highlight, tim highlight, ini menuju ke arah IARENA. Wajar karena tadi sudah mendapatkan 2 kali winner-winner chicken dinner. Terus juga tadi Ternike yang masuk ke dalam player highlight. Ternike bukan Termul. Hah? Kenapa? Kenapa emang? Ya gak apa-apa. Tadi kan ada orang komen Termul. Nggak ada Termul. Adanya Ternike. Adanya Ternike. Salah nih lu pada liatnya. Gimana sih? Bener, salah. Tadi yang bilang junior duduk juga nggak duduk. Dia berdiri tadi. Pas duduk kan makin hilang tadi. Tinggal jidatnya doang. Tapi kalau berdiri kelihatan semuanya jelas. Emang Microboy paling tinggi kalau kita ngomongin di antara Dona dan juga junior. Siapa? Microboy. Oh iya, tinggi. Paling tinggi dia. Betul. Makanya taruh tengah. Karena kalau taruhnya di pinggir jadi kayak anak tangga. Makanya taruhnya di tengah dia. Gitu. Oke. Yaudah. Gue mau
lanjutin, cuman kayaknya cukup ya. sulit Cukup. sih. Oh, sebelum kita melihat aksi-aksi yang pastinya bakal seru ya, karena ini udah masuk ke dalam match yang kelima, tinggal 2 match terakhir lagi termasuk match yang sedang kita lihat sekarang, dan 2 map ini yang bakal dimainkan adalah Miramar Repetition sama nanti kayak di match yang ke-6. Buat teman-teman semua yang udah punya tiket, pastikan kalian jangan terlambat untuk masuk untuk ngeklaim benefit-benefit yang udah pasti kalian dapatkan. Kalian akan mendapatkan coffee candy, kalian akan mendapatkan welcome drink juga, kalian akan mendapatkan cashback 60 UC juga kalau kalian datangnya duluan, karena ketersediaan terbatas, jadi hanya untuk orang-orang yang memang ngantrinya dari pagi. Dan buat yang punya tiket, pastiin kalian masuk ke dalam venue-nya di Tenis Indoor Senayan, karena ini ada kemungkinan performance yang nantinya akan tampil itu tidak di live streamingin. Itu. Jadi keuntungan banget buat yang udah ngedapetin tiket untuk menyaksikan Grand Final di tanggal 6 dan 7 bulan ini. Eksklusif ya. Makanya kalau misalkan kita bilang amanin tiket, percaya aja sama kita. Iya. Batu banget dikira Masalah kita. tanggalnya bisa atau nggak datangnya, udah belakangan yang penting punya tiket dulu. Bener. Yang ini nggak bisa ditahan-tahan lagi, tiba-tiba Bor nabrak, malah 721 yang bisa mendapatkan pemain dari Bor. 2 pemain tumbang begitu aja, 1 tertahan di arah Broken Wall, satunya lagi masih melakukan healing. Nggak healing, dia knockdown dan rata sudah. Dia yang nabrak, dia yang rata. Wih, 721 melawan loh. 721 adalah tim dari Region MENA. Oh, jelas sih ini, karena kalau misalkan kita lihat kayaknya udah set up duluan ya dari drop zone-nya. Kan tadi Boars yang terlihat kelimpungan, mereka nggak tahu, aduh gue nggak tahu mau turun mana, gue ngambil vehicle dulu, checkpoint berikutnya juga mereka berantakan, nggak sesuai game plan. Karena pada akhirnya mereka memilih nekat untuk fight, malah kalah juga. Boars Gaming padahal tadi mereka udah ada di posisi aman. 6. Nah sekarang mati lampu. Apa nggak ketar-ketir deh, wah pusing deh itu. Puyeng deh pasti, tapi kita lihat seperti apa nanti untuk di game terakhirnya, karena ini udah mengingat semakin tipis kesempatan yang ada di ke-16 tim. Tim Indonesia hanya Voinchekery yang masih agak struggling. Tadi udah dikasih woro-woro juga ya sama host dan analis kita, Boycil, let's go. Tapi kenapa dikasih ke Boycil doang? Soalnya Boycil yang kontaknya kena ke junior tadi. Oh benar, oh Bener. lagi lihat ya, lagi Pas lihat ya. Boycil tuh lagi nengok ke arah meja analis gitu kan, ke tempat kita berdiri, terus tiba-tiba langsung direspon sama junior. Tapi Boycil sih seru sih anaknya, Seru sih. gokil ya. Let's see, fokus dari GOAT, nembak menuju ke arah ETSH. ETSH ini dari match global yang pernah kita saksikan juga, gue rasa masih belum ada step up yang ditunjukkan. Gue tadi sempat berpikir, apakah dengan mereka lolos ke PMGO kali ini mereka bisa menyuguhkan hal yang lebih amazing atau enggak? Karena dia di region MENA ada di peringkat keempat. Benar. Di atas GK sama Rico Infinity. Jadi gue berharap dong, oke nih tim asal dari Egypt kayaknya harus bisa lebih bagus lagi. Tapi ini dia replay dengan bagaimana cepatnya fight yang terjadi antara 721 dan juga Boars Gaming. Berarti memang dari Boarsnya ini mau nyeruduk ke 721, dan 721-nya yang udah set up defense lebih oke. Benar, makanya mereka bisa gampang banget tadi untuk langsung ngerontokin beberapa push yang dituju oleh pemain-pemain dari Bor. Tadi nggak nyampe semenit soalnya, Jel. Bener-bener kayak baru nabrak, lu nge-split, 3 orang gandeng, 1 orang ada di bagian broken wall-nya, nggak cepet untuk ngasih follow up-nya. Terus habis itu ya udah hilang. Dan follow up dari Rehan juga cepat banget tadi untuk ngerespon 1 orang yang nge-split di arah broken wall-nya, 2 orang lakuin pick, ya that's it. Itu cerita dari Bor, padahal mereka lagi enak bener kata Jelly, karena mereka dari peringkat yang ke-6, 28 total poin, malah ini kesempatan Furia untuk nge-replace lagi peringkat 6-nya. Ya, masih ada kesempatan untuk banyak tim lah. Karena dari segi poinnya tipis-tipis ya, kita ngomongin sprint ya. Kita ngomongin sprint, banyak plot twist yang mungkin bisa terjadi nanti. So far so good for all team, banyak yang mulai langsung tusuk ke arah bagian tengah. Dona menuju ke arah kanan dari Los Leones. Masih banyak yang bermain outer juga. Pandum deket sih sama Alpha 7. Justru malah Alpha 7 sih yang
plot twist menurut gua. Yang dimana orang banyak mikir, oh Alpha 7 bisa lah secure langsung ke babak grand final. Karena keseringannya kita ngomongin PMGC nih ya, ada babak group stage. Alpha 7 tuh menjadi salah satu langganan yang bisa langsung lolos. Seperti Aurora juga kan. Aurora dulu ada di APG juga kayak gitu. Pas dia ada di APG, pas dia ada di For Miracle Vibes, group stage tuh jadi cemilan mereka lah. Iya. Tapi untuk di sini malah Alpha 7 yang kelihatan susah untuk bisa bounce back. Ya, di luar Alpha 7 sebenarnya S2G sih. Ini dua tim yang taunting-tauntingan mulu kan di sosmed. Malah tiba-tiba dua-duanya anjlok. Rapot mereka merah kalau dilihat. Apalagi S2G yang sekarang ada di peringkat ke-15. Berpotensi menjadi dua tim pertama yang bakal pulang. Besok langsung dipesenin tiket pesawatnya. Nggak besok, nanti malam berarti. Waduh. Dipesenin tiketnya kalau misalkan memang S2G-nya nggak bisa naik ke peringkat ke-14. Karena 1-6 akan langsung mengamankan Grand Final. 7-14 di grup A dan grup B akan bertanding lagi di hari Rabu untuk di babak survival stage. Kurang lebih seperti itu format yang bakal kita mainkan untuk di PMGO Season 1 Indonesia Jakarta ini. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, baru ngikutin PMGO Season 1, kalian bakal paham sistemnya dengan beberapa penjelasan yang udah kita repeat sedari tadi, dari match pertama sampai match yang kelima. Dan kita bakal melihat pergerakan dari E-Arena, salah satu tim dari Southeast Asia yang tampil begitu gemilang. Siapa yang expect coba tiba-tiba EA 2 kali chicken hari ini? Ini mentalitinya sih, mentality player-playernya. Udah gak usah diragukan, kita tahu Swaps dibajak, nggak dibajak, gue nggak tahu ya, ini penggiringan opini namanya. Maksudnya kayak dia kan Swaps tergoda. Ya ngikutin Ravenclaw, kan Ravenclaw-nya pindah ke EA kan. Waktu itu kan Mormon ke Vampire nih. Habis itu siapa sangka Mormon ke EA, weh bawa 1, bawa 2, weh boleh nih dia. Dia kan. tuh intel aja. Lu kesana ya, kita udah bawa 2 nih. Ntar tolong cicirin lagi bawa 1 lagi. Kan kita tidak tahu ya seperti apa. Tapi kan sejauh ini terbukti sukses E-Arenanya yang survive sampai ke PMG. Oh terus Vampire-nya malah bukan bubar, rata. Jangan-jangan Nuzi keluar dari VPE, dia pindah ke EA. Enggak sih, jangan sih kata gue. Ini udah bagus, udah bagus. Chefs itu kayak Chefs-nya kayak juru kunci lah bisa dibilang. Tadi juga berapa match awal tuh jelek gitu, Rondo ya? Rondo dia? Rondo nggak bagus kan mereka. Tapi abis itu bounce back-nya cepat. Jadi dalam 1 match, 2 match, mereka bisa recovery, itulah yang dibutuhkan untuk bisa survive di PMG Go kali ini. Ya, apalagi kalau kita nginget kejadian dari EA ya, waktu mereka bermain tahun lalu di Basket Hall Senayan, Summer tuh. Inget banget hari terakhir nggak nyampe, Isa udah kelar itu turnamennya. Gara-gara smash rule yang langsung tersabet sama EA. Gue PTSD sih. Kenapa tuh? Kalau itu kita nge-cast hari ketiga. Betul lagi. Duh, kok cepet ini? Duh. Karena itu first time banget, benar-benar first time banget Smash Rule selesai dengan cepat. Biasanya sampai ke last match. Ya. Tapi kita bahas dulu fight yang ada di depan mata kita. Ada Aurora bertegur sapa dengan Goat. 1 granat menuju ke arah 2 pemain. Kalau meledak tepat sasaran dan perfectly cook, ini bisa membuat Aurora kembali aur-auran. Tapi Refus repositioning mundur ke arah bagian belakang. Force pun berusaha untuk menahan pergerakan 1 pemain yang nge-flank. Didapatkan Refus. Ditangkap oleh 1 pemain fokus yang ternyata memang ada di bagian high ground. Ya enak banget ya front shoot. Recoilnya bakal terkontrol dengan front shoot yang dia mainkan, dan granat follow up yang begitu bagus untuk bisa mendapatkan korban berikutnya. Aurora semakin dalam masalah, ada 1 yang cabut begitu aja meninggalkan 2 rekan lainnya yang sedang melakukan merevive, tapi push akan dibangun. Mox ada di barisan paling depan, Molotov juga dilemparkan, bahkan ternyata masih ada kontrol yang dilakukan oleh Force untuk melihat kaburnya pemain Aurora. Ini lagi-lagi fightnya di dalam zona ya, yang kejadian di awal-awal match. Seperti Erangel juga tadi seperti itu, dan Miramar kembali melihat fightnya di dalam zona. Masih terus dipres saja pemain dari Aurora. Berhasil menyelamatkan 1 pemain, berhasil diangkat. Tracking berikutnya dari Fokus, bisa atau enggak? Gue nggak tahu. Ketutup. Nggak jadi. Udah dapat infonya. Oh berhasil. Fokus lagi langsung loh, 2 pemain ditangkap. Aurora dalam bahaya. Bahkan through the smoke masih dikasih teror sama Fokus. Lah men, pressnya bener-bener lengket banget. Front shoot yang begitu lengket dari tembakannya untuk mendapatkan 2 pemain dari Aurora, dan Dog pulang ke arah lobby. Top juga bakal menyusul. Aurora hanya menyisakan 2 player aktif yang sudah terspot.
tersembunyi mereka, smoke-nya sudah mulai hilang, ninjanya mulai ketahuan, tapi Alpha 7 mulai mengejar ketertinggalan mereka. But Al-Ula 1, 2 bahkan anggota mereka terhentaskan ke lobby. Mulai ada potong-memotong ketika sedang melakukan rotasi. Barang siapa yang menghuni high ground, dia punya advantage untuk mengganggu rotasi dan menarik kaki lawan-lawannya. Zona kelihatan saat ini untuk di stage keberapa nih? Keempat ya? Ada Ida yang men-secure area pinggiran, lalu untuk Pandum. Entry dari Pandum nih ramai banget. Boeing Cekere arah jam 6, dekat sekali juga dengan dua tim, ada Furia dan juga Arena yang ngintil dari area bagian belakang. Tapi Impala sepertinya tidak terhentikan, pertemuan demi pertemuan. Al-Ula kali ini yang menjadi korban jiwa. Yap, gue juga menunggu nanti perlawanan dari Boeing Cekere di arah selatan karena gemes banget dekat sama Furia, dekat sama EA, dekat juga sama Goat. Agak ke sandwich sebenarnya posisi dari Void kalau misalkan mereka memainkan split yang beresiko. Tapi Al-Ula yang hanya menyisakan satu pemain mereka, Klaus, yang ditinggalkan terakhir hanya satu showroom ini yang dia punya. Ida pun masih melompat-lompat dari atas ke arah bawah. Karena sekarang dia harus mengontrol arah sisi bagian timur untuk bisa diamankan oleh pemain-pemain Ida yang lainnya. Estafet move harus cepat mereka mainkan. Karena Rita udah nge-secure tempat, tapi belum ada follow up dari Swajin, dari Darkin. Masih belum ada yang ngintilin menuju ke arah Rita. Ya, itu adalah hal yang penting ya, follow up dari teman-temannya. Namun granat dari Flash hampir membuat IQ knockdown. T24 pun sama halnya. Low parah, harus tarik mundur ke arah bagian belakang. Akankah granat balasan dari Valak connect atau tidak? Tapi digagalkan kokangannya karena Zeus sudah mulai mendekat menuju ke arah Huzaifa yang sudah mulai terjepit depan dan belakang. Win ngepres dari bagian jendela. Fortrive dalam masalah. Satu pemain mereka yang ada di paling depan tumbang. Valak bakal menjadi pilar kedua kali ini menghadapi dua pemain dari tim Flash. Zeus memang tumbang tapi masih ada Topsy yang memasak granat. Akhirnya ada T24 yang datang untuk memberikan follow up juga ada Valak. Satu orang tertinggal di bagian belakang. IQ bakal menjadi watchtower di arah belakang. Satu buah granat bakal dilemparkan menuju ke arah tim Flash. Masih miss the target. Topsy masih begitu licin tapi Valak mendapatkan satu win pun tumbang Bauzi. Di mana Bauzi? Butuh Bauzi untuk memberikan backup menuju ke arah pemain-pemain Flash yang lainnya lagi. Tapi Valak pun tumbang. Threat terjadi memang, tapi dua pemain ini lebih memprioritaskan untuk melakukan revive. Masih bisa diangkat, tapi hati-hati dari bagian kejauhan pun. Ada mata-mata yang mengintai dari bagian high ground. Fight terhenti sementara waktu. Harus diangkat terlebih dahulu kawannya yang knockdown, tapi di mana dari IQ pun langsung menangkap seorang top. IQ akan ngepres kembali dua pemain yang masih aktif dari Fortrive akan memberikan tekanan, tapi Zeus memberikan counter yang begitu menyakitkan. Blue Zone sudah mulai menyelimuti. T24 berhasil untuk mengangkat seorang Valak, tapi datang third party 721 dari bagian belakang mengganggu pesta dan tim Flash yang rata. Fortrive masih bertahan saat ini. Ini dia T2 bakal menjadi pemain terakhir di barisan paling depan kali ini dan 721 langsung membungkam tim terakhir yang bertahan. 6 elimination berhasil dikumpulkan. Sementara Fortrive mati lampu, Flash juga mati lampu, Bor juga mati lampu. Sudah ada 3 tim yang dipulangkan di menit ke-7. Gua kira Miramar pertama ini bakal pasif. Ternyata huru-hara juga, Jel. Tapi kayak slow gitu loh, nggak yang langsung dar-der seperti Irangel. Irangel tadi masih lebih mengejutkan menurut gua ya. Kalau Miramar ya masih as predicted lah ya. Menit-menit kebelasan udah mulai pecah, perang-perangnya udah mulai senggol-senggolan juga. Karena tadi memang entry dari 721 rame ada 3 tim. Betul. Nah sekarang kan jadi 721 yang nguasain ya untuk arah jam 9-nya. Dan memang menjadi third party sejauh ini so far masih efektif seperti apa yang dilakukan oleh Arena tadi. Kita lihat apakah nanti akan ada lagi fight-fight third party atau enggak. Karena zona menuju ke arah tebing-tebing yang lumayan tricky. Kayak tadi God aja masih bisa nyolek-nyolek orang kan dari bagian jauh. Apalagi mengingat patch 4.4 ini kan sudah membuat sniper rifle ini lebih efektif daripada assault rifle. Benar ya, tapi tetap sih menurut gua mau di nerf kayak itu senjata, mau di buff kayak itu senjata di target tepat bakal menjadi weapon yang berbahaya. Dulu nggak banyak orang mau pakai shotgun, tapi zamannya Auro dulu pakai shotgun, tetap menjadi shotgun yang berbahaya walaupun shotgun kocok. Tapi Arena yang dari tadi sudah kita bahas dan sudah mendapatkan 2 kali chicken hari ini, harus kehilangan 1 anggota mereka bertemu dengan Goat. Dan ternyata counter kembali lagi diberikan oleh Arena. Goat hilang begitu saja. Walaupun memang ada yang tumbang dari Arena karena 721 lagi-lagi menjadi pengganggu. Gila. 8 elim loh. 8, 721. naik dia dari 12 sih.
Apa 13 tadi? Ya, penting itu kan, karena mereka nggak mau ada di survival stage, tapi rumah panjang akan menjadi saksi antara Hora dan juga S2G. Tim yang sedari tadi terus-menerus pulang dengan sangat cepat, tapi ada perlawanan yang dilakukan oleh S2G menuju ke arah Hora. Last man standing, no fear. Ada di balik broken wall, memasak granat, tapi terkena damage luar biasa. Bahkan granat berikutnya dari S2G membuat Hora pun rata. Terlalu rapi untuk S2G. Mencoba merangkak naik keluar dari peringkat 15. Tapi lihat yang dilakukan sama Ida. Mereka langsung merasak masuk menuju ke arah pertahanan dari tim lawan dan rata sudah. Tiba-tiba retake mereka berhasil dengan cepat dan Alpha 7 dibuat semakin merosot ke arah bawah. Alpha 7 tuh tadi harusnya maksimalin di Rangel, karena kita tahu Alpha 7 di Miramar tuh kan ya Bener. tahu lah ya, mereka nggak terlalu bisa memainkan Miramar. Wah, ini udah signal bahaya nih buat Fortress, Flash, Alpha 7. Ini adalah 3 tim yang banyak diprediksi orang bakal langsung lolos menuju ke arah Grand Final. Benar. Tapi di match kelima, mereka sudah mati lampu. Bahkan poinnya, wah ini masih minimalis untuk kita bicarakan. Bisa gontok-gontokan parah sih untuk match ke-6. Mengingat dari 2 tim bottom, S2G sama ETSH, masih bertahan saat ini. Ya, dan sebenarnya potensi juga buat Void memperjauh jarak poin mereka supaya mereka bisa, setidaknya mereka bisa masuk lah menuju ke babak survival stage. Tapi gue yakin 2 match tersisa harusnya bisa membuat Void kembali lagi bangkit untuk naik menuju ke arah top 6. Karena grand final lah yang bakal menjadi acuan utama untuk tim-tim ini yang bertanding di grup A dan grup B. Voinchekri yang sudah mulai memainkan bagian selatan di arah liuk-liuknya bukit ini. Memaksimalkan apa yang mereka punya. Furia terpantau, tapi ternyata Boychill. Begitu tercicil damage-nya, begitu helmnya memerah langsung menutup angle shot. Untung nggak knockdown. Udah kayak kuncinya udah jangan knockdown dulu deh, udah puyeng nanti buat nyelamatinnya karena udah makin sempit. Zonanya akan mengecil lagi, masih menuju ke arah ETSH. Wah, tim bottom loh. Tim bottom dapat zona nih. Sejauh 4 match mereka mainkan, mereka baru mengumpulkan 4 poin. Ya. Sekarang mereka... Match sepoin. Ya, secara kalkulasi rata-rata ya. Sekarang mereka dapat zona. Akankah ada yang berani mengkontes atau tidak nih? Masih menjadi pertanyaan. Di sisi lain, Furia sudah mulai bertegur sapa dengan Voinchekri. Zeta tadi baru saja membuat silence terdiam, betul-betul terdiam, sang MVP dari PMG All South America. Tapi di mana High-Course pun terkena tekanan luar biasa, dia harus tarik mundur, dia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Low banget, ternyata nggak selamat. Wajin yang bisa mendapatkan Hogarth begitu saja dengan gangguan juga yang datang dari bagian belakang. Ternyata Voinchekri juga memberikan tekanan menuju ke pemain Furia yang berfokus menuju ke Ida. Belum selesai battle antara kedua tim ini, tapi sudah mulai ada yang mengganggu lagi. Satu mobil berdua langsung datang untuk bisa menyelamatkan seorang Higorch yang ada di barisan paling depan. Rita memang tumbang, tapi granat di cancel. Nggak jadi dilempar tadi menuju ke pertahanan dari Furia. Revive harusnya bakal berhasil, tapi lihat ada granat berikutnya yang bakal dimasak. Lempar tapi miss the target, malah granat dari Ayala lah yang bisa mendapatkan pulangnya poin. Pulangnya Rita dan menjadi poin bagi Furia. Masih dilanjutkan dengan fresh util dari Furia menuju ke arah Ida. Tapi di mana dari Ida pun tidak mau mengambil resiko, lebih baik swatch mundur, regroup dengan temannya karena kalau terlalu maju tidak bisa diselamatkan. Ayala lagi-lagi tracking on point, bakal langsung ditanam begitu saja. Jadi poin berikutnya Ida, kewalahan dia saat ini mau tidak mau lagi-lagi another sacrifice harus mereka lakukan demi mereka bisa touchdown ke dalam zona. Jadi mau nggak mau, ya udah Ida sisa 2 sekarang. Benar, tinggal 2 dan udah di overlap juga sama Voinchekri. Kalau lo perhatiin di bagian map streamnya, sudah mengirimkan Potato untuk memotong pergerakan dari Ida dan juga Furia. Di barisan paling depan malah tiba-tiba kita berpindah menuju ke arah Arena. Morman mendapatkan 1 knockdown ke arah depan sana. Ada 1 pemain dari 721 yang masih menjadi ninja, tapi terus smoke-nya bisa mendapatkan pemain tersebut. Untungnya masih ada hit mark yang didapatkan oleh Morman dan menjadi penyelamat untuk Arena. Dan ini adalah Swaps, sosok yang perlu diselamatkan. Sangat-sangat penting dan menjadi kuncian. Let's see Pandung masih dengan 4 pemainnya. Apakah bisa mendapatkan winner chicken dinner lagi atau tidak? Tapi Furia, Fast and Furious Gaming menuju ke arah Ida. Sangat cepat. Apa yang terjadi? Untungnya masih ada Chief sebagai last man standing. Mereka berhasil untuk nge-retake tempat
dari Ida, tapi S2G akan datang menjadi third party. Apakah sempat atau tidak Chief melakukan revive menuju ke arah kawannya? Kalau ada granat yang masuk, oh tidak jadi dikokang dan kita bakal menuju ke arah Pandum. Aduh, gue kira bakal ditabrak tapi ternyata bakal dibiarkan begitu aja. Dan fokus kita menuju ke arah tim Pandum. Sementara Voin mengganggu perang tersebut dan bisa mendapatkan satu pemain dari Furia. S2G pun akhirnya komit, granat dilemparkan dan Furia mati lampu. Ini chance untuk Voin masuk ke arah top 6. Ada kesempatan di depan mata. Karena peringkat 6, 7, 8, 9 sudah mati lampu. Sudah rata. Sebentar lagi zona akan bergeser menuju ke arah stage ke-7 Pandum. Di mana masih dengan 4 pemain ya. Akankah mereka komit atau tidak menuju ke arah tempat e-arena? Kita masih belum tahu, sepertinya mereka masih menunggu setup zona. Sudah mulai mengecil. Akhirnya kita pantau ETSH yang kembali di depan zona. Tempat mereka dari tadi nggak ada yang gangguin loh. Gue nggak tahu sih, karena faktor ini juga fight-nya yang nggak henti-hentinya dari bagian pinggir, jadi mereka tuh nggak mulus kalau mau bisa langsung tabrak rumah dari ETSH, udah pasti jelas. Iya, bahkan last man standing dari Aurora pun nggak berani langsung berkutik kan buat ngedapetin pemain-pemain dari ETSH itu sendiri. Last man standing dari Aurora lebih memilih untuk bersabar, untuk bisa mendapatkan late game yang akan membuat mereka semakin aman untuk ada di barisan top 6. Aurora dengan 35 poin yang mereka punya sekarang terlihat masih aman, tapi kalau tiba-tiba ternyata nanti tim papan tengahnya dapetin late game untuk di match yang terakhir bakal berbahaya untuk mereka, makanya mereka sebisa mungkin bisa masuk menuju ke arah late game. Tapi Morman di bagian lain malah bisa menjatuhkan pemain dari tim Pandum. Frenzy pun tumbang dan Morman akan memberikan follow up granat yang kedua. Untungnya Frenzy melakukan perpindahan posisi, smoke juga sudah di pop up dengan sangat cepat untuk melakukan revive ke arah seorang Frenzy. Smoke sudah berhasil terpop up, follow up pun akan datang untuk yang kedua, tapi granat untungnya terlewat dan dengan darah Frenzy yang belum terhealing membuat dia terkena splash damage. Tapi granat yang keempat datang dan membuat Frenzy pulang ke arah lobby. Gila, berapa granat jumlah yang dimiliki oleh Morman. Kembali knock down. Gila, ini tadi connect terus-menerus, hujan granat yang dibuat oleh seorang Morman saja Pandum. Apakah masih bisa diangkat atau tidak? Morman kembali mencoba granatnya ke kanan, tapi tidak ada siapa-siapa. Beruntung dengan adanya putar-putaran mobil dari Leon DZ ini cukup membuat distraksi ya, tapi Apkrino keluar dari kandangnya, mengganggu, dan Pandum sepertinya bakal langsung komit untuk tabrak rumah panjang dari ETSH. Tapi di mana dari defensif ETSH udah cukup kokoh, ada util yang dikeluarkan, Molotov membakar, membuat adanya perbatasan ruang gerak, bahkan granat berikutnya dari seorang Speed yang bukan iShow Speed, membuat tunduk satu persatu pemain-pemain dari Pandum. Tapi untung Dimzy masih dengan S12 kayaknya masih bisa bertahan. 1 lawan 1 di lorong panjang, kali ini Dimzy mencoba mengulur waktunya, tapi Fahita bakal melakukan lock angle menuju ke arah seorang Dimzy. Heal up coba untuk dimainkan oleh kedua tim ini. Bersabar dan bersabar, healing dari seorang Dimzy lebih cepat selesai, tapi Dimzy lebih memilih mundur untuk mengatur tempo, tapi keluarnya Dimzy masih belum tepat untuk bisa mendapatkan seorang Fahita. 1 melawan 1, masih berlanjut reload timing. Lagi-lagi akan dimainkan oleh kedua pemain ini. Dimzy bakal menunggu di bagian tangga. Bersabar dia, tidak ingin terburu-buru. Jadi 3 orang yang last man standing di kompon ini. Jadi rame-rame ya. Jadi kos-kosan. Oh no! Oh my god. Kaget. Kaget, jujur kaget gua. Gua kaget banget sih. Tapi lebih mengagetkan Voin Checker yang tiba-tiba jump in ke dalam rumah tangga yang sedari tadi sudah dibangun. 2 pemain berhasil didapatkan. Ada Aurora, last man standing berhasil dilumat. e-arena pun berhasil dilumat. Kesempatan kembali terbuka untuk Voin Checker untuk bisa menyundul posisi top 6-nya. Masih berempat untuk Voin Checker, touchdown mereka last man standing dari Aurora. Seperti yang dibilang Jelly, sudah diamankan, tapi US2G dapetin airdrop di momen-momen genting seperti ini. Ini lucu banget nih. Tadi S7 sama ETSH bottom 2. Sekarang naik, bertahan lagi sampai ke late game. Wah, kocak sih, kocak. Oke, let's enjoy the game. Karena kesempatan winner-winner chicken dinner untuk Voin Checker ada di atas 50%. Saat ini masih dengan hati-hati. Jangan sampai ada blunder. Karena S2G masih dengan 3 pemain. Dari Voin harus ngeratain ETSH dulu nih, supaya hidupnya nyaman. Bener, biar nggak overthinking ya. Di belakangnya masih ada 1 pemain, 1 buah spekulasi granat tadi masih belum bisa untuk mendapatkan seorang Fahita. Dan ada beberapa setup lagi yang dilemparkan oleh Voin Checker. Boychill dengan 1 molotov untuk memprediksi pergerakan dari seorang Fahita. Fahita pun merespon dengan 1 buah granat, tapi Lost mengganggu dengan 1 tembakan menuju ke arah Voin Checker.
mengganggu fokus poin yang sedang mencari last man standing. S2G mulai melakukan sweeping. Ada satu yang sudah mulai dikirimkan, Hamsik, yang dikirimkan untuk mengambil off angle dari Void Chekri. Hamsik seorang diri. Void harus berhati-hati, jangan sampai mereka blunder untuk granat dari Vahita miss. Tidak mendapatkan satupun pemain dari Void, tapi happy birthday dari Vahita. Mendapatkan satu, bahkan langsung dipulangkan begitu saja. Vahita low health memang, tapi ada DBS di tangannya, membuat Void gak berani untuk langsung maju ke depan sana. Bersabar dan bersabar, satu granat masih miss the target. Salah ruang granat yang dilemparkan oleh Void Chekri. Harusnya mereka punya momentum untuk melakukan revive, tapi push yang dilakukan oleh S7 juga lengket banget. Juga Void malah terapsan satu persatu. Untungnya pemain ketiga masih bisa aman, tapi S2G datang di waktu yang tepat. Winner chicken dinner untuk S2G. S2G bounce back dari bottom 2. Mereka mendapatkan winner chicken dinner. Bahkan mereka merebut winner chicken dinner yang ada di depan mata untuk Void Chekri. Ini habis ini kayaknya bakal diocehin deh sama Agus, sama Microboy, sama Dona, gue nggak tahu lagi. Tapi memang kalau kita ngomongin secara grafik, oke lah. Yes, betul. Oke lah, secara grafik mereka bisa sampai ke late game. Tapi mereka terlalu lama dengan Vahita menurut gue pribadi. Akhirnya dari S2G memanfaatkan kesempatan untuk langsung ngerubungin. Itu rumah tadi udah kayak gula, dikerubungin sama semut gitu kan. Dan menurut gue emang tadi key point-nya si Hamsik sih dari S2G. Begitu Hamsik dikirimin buat nge-press ke arah Void, backline-nya Void udah diperiksa sama Hamsik. 3 pemain lain dari S2G langsung ngontrol bagian tengahnya. Zona udah masuk